Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lexus LFA pernah jadi salah satu primadona di dunia supercar. Hasil kerjasama antara Lexus dengan Yamaha berhasil membuat sebuah mobil yang bisa memanjakan telinga para pecinta otomotif. Tapi sayangnya, nggak semua hal tentang Lexus LFA berakhir manis. Dan bahkan, dengan segala kisah melegendanya, kisah mobil ini malah berujung ironis. Nah, di video kali ini, saya akan ajak kalian untuk ngibahin Lexus LFA. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu, supaya Tokomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat kalian yang selalu ngikutin film Fast Furious dari awal, dari zaman Vin Diesel masih kurus sampai jadi gempal kayak sekarang, pasti tahu kalau Lexus LFA pernah jadi cameo alias muncul sekilas di salah satu serinya. Kalau nggak salah sih itu Fast 5 ya. Nah, yang kalian mungkin nggak tahu adalah di saat itu Lexus LFA yang dipakai muncul di film tersebut adalah salah satu LFA dari cuma 2 unit LFA yang tersedia di US. Fakta lain dari Lexus LFA yang dipakai di Fast 5 ini adalah kalau biasanya syuting Fast Furious mostly pakai mobil replika, LFA yang ini beneran. Jadi LFA yang muncul di Fast 5 adalah LFA original, bukan replika seperti kebanyakan mobil lain yang dipakai di serial Fast Furious. Inilah fitur utama dari Lexus LFA yang membuat mobil ini menjadi salah satu legenda di dunia supercar. Mesin Lexus LFA bagaikan sepiring nasi goreng dengan tambahan 2 buah telur ceplok, spesial dan istimewa. Performa? Siapa yang peduli dengan performa kalau suara mesinnya sendiri aja udah bisa kasih experience yang bisa bikin bulu kuduk merinding. Konfigurasi mesin yang dipakai LFA berukuran 4800cc, V10, naturally aspirated. Mesin ini didesain oleh Yamaha, dan tim di Yamaha sampai melibatkan divisi musiknya untuk meracik mesin di LFA, supaya bisa menghasilkan suara yang setara dengan raungan mesin V10 di mobil Formula One. Jadi para engineer-nya Yamaha mengarahkan udara yang masuk lewat air duct ke dalam intake manifold-nya LFA. Nah, di dalam sana mereka mendesain sebuah jalur udara dengan desain tertentu yang ketika dilewati oleh udaranya tadi, akan menghasilkan 2 buah nada yang kita dengar dari mesinnya LFA sekarang. Sangat berlebihan, sangat over-engineered, tapi berhasil bikin semua orang terbius, terpesona, dan justru inilah yang bikin mobil ini jadi legend kan. Dan menurut saya pribadi, suara seperti inilah yang akan sangat-sangat sulit disaingi oleh electric vehicle. Walaupun dia punya akselerasi sekencang apapun itu. Salah satu hal lain yang membuat mesin V10 LFA istimewa adalah mesinnya dipercaya sangat ringan. Walaupun Toyota atau Lexus nggak pernah rilis angka bobot resmi mesinnya LFA, tapi banyak yang memperkirakan dan percaya kalau mesin LFA bahkan lebih ringan dari mesin fisiknya Toyota. Iya, seringan itu. Dan ada satu lagi yang bikin mesinnya istimewa. Tapi ini ada hubungannya dengan poin pembahasan kita berikutnya. Kita bahas lagi di situ ya. Oh ya, secara output tenaganya, mesin LFA menghasilkan tenaga hingga 552 horsepower dan menghasilkan torsi hingga 480 Nm. Output tersebut bisa membawa Lexus LFA berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 3,7 detik dan dengan catatan top speed di angka 325 km per jam. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, saya bilang ada satu lagi keistimewaan mesin LFA yang berhubungan dengan fitur lain di mobil ini. Digital Instrument Cluster. Mobil ini jadi salah satu supercar yang pertama kali menggunakan Digital Instrument Cluster. Bukan buat gaya-gayaan, tapi ada alasannya. Mesin V10-nya LFA itu bisa revving dengan sangat cepat. Dan saking cepatnya, gerakan jarum takometer analog tradisional nggak akan bisa ngikutin kecepatan putaran mesinnya. Buat ngebayangin seberapa cepat revving mesinnya LFA nih ya, mesin V10-nya LFA bisa revving dari 900 rpm ke
ke 9.000 RPM dalam waktu 0,6 detik aja. Bahkan buat ngomong kata 0,6 detik aja butuh waktu lebih lama dari 0,6 detik itu sendiri. Lexus LFA sebetulnya diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Di kurun tahun 2010 hingga 2012, Lexus hanya memproduksi LFA sebanyak 500 unit aja. Sayangnya, walaupun jumlah produksinya sudah sangat terbatas, tapi ternyata ditanggapi dingin oleh para calon konsumennya. Pada saat pertama kali ditawarkan di tahun 2010, Lexus LFA dibanderol sekitar $400.000 atau sekitar 3,2 miliar rupiah dengan kurs di tahun tersebut. Harga inilah yang konon jadi alasan kenapa LFA kurang menarik untuk dipinang. Dengan harga tersebut, banyak yang beranggapan kalau mendingan beli Lamborghini Gallardo aja sekalian. Yang udah jelas sama kencangnya, sama bertenaganya, bahkan plus brand Lamborghini-nya. Konon katanya, saking gak lakunya Lexus LFA, sampai di tahun 2021 kemarin, ada sebuah dealer Lexus di Amerika yang masih pegang stok sebanyak 4 unit dengan kondisi masih baru brand new in box. Masih ting-ting, kinyis-kinyis, belum dipakai sama sekali. Dan ada hal lain yang lebih bikin kasihan sama Lexus. LFA memang nggak terlalu laku, bahkan udah diproduksi terbatas aja, masih nggak laku dan masih ada sisa stok sampai lebih dari 10 tahun kemudian. Tapi yang bahkan bikin lebih ironis dan sedih lagi adalah, bahkan sebetulnya harga $400.000 yang dibanderol sama Lexus waktu itu nggak ada profitnya sama sekali. Jadi entah apakah harga tersebut cuma buat nutupin investasinya biar impas atau malah itu adalah harga jual rugi. Tapi yang jelas katanya mereka nggak ada profit sama sekali dari per unit mobil yang mereka jual. Semua uang yang mereka keluarkan untuk investasi di proyeknya LFA benar-benar habis kebakar untuk kebutuhan R&D. Udah gitu nggak laku pula. Kok jadi ikutan nyesek ya bayanginnya? Nah, menurut kalian, kalau seandainya Lexus LFA baru lahir di tahun 2023 ini, bukan di tahun 2010, apakah mereka akan sukses atau malah sama aja? Ya, tapi biar gimana pun ironisnya kisah akhir dari LFA, suara mesin V10 legendarisnya nggak akan jadi satu hal yang sia-sia. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.